Jumpa kembali di kanal YouTube Oma Solusi Indonesia dengan membawakan satu topik baru dengan judul SP2HP garis miring 1061 garis miring A1.3 garis miring angka 10 Romawi garis miring res titik 1.24 garis miring 2023 garis miring reskrim terlapor Deskol Bank Mandiri. Pada kesempatan yang luar biasa ini, di video yang saat ini sedang Anda tonton, tadi siang saya dihubungi oleh Ibu Suharti, dan Ibu Suharti sempat mengungkapkan isi hati dan bertanya tentang beberapa hal terkait dengan laporan kepolisian atas dugaan tindak pidana yang telah dilakukan oleh seorang Deskol PT Bank Mandiri Tbk, sebuah bank BUMN yang menelpon seorang wanita mengaku bernama Devina dalam melancarkan penagihan tunggakan hutang kartu kredit yang saat itu sedang terjadi terhadap debiturnya Ibu Suharti. Deskol PT Bank Mandiri Tbk ini menggunakan cara hukum rimba, melakukan pengancaman jika tidak segera dibayar. Dikatakan bahwa cucu dari debitur Ibu Suharti, maksudnya debitur yang bernama Ibu Suharti ini, akan dijemput di sekolahan, akan dibawa ke sebuah playground, dan bisa jadi yang dikembalikan hanyalah kaosnya atau bajunya saja. Dan itu terjadi penelponannya tanggal 13 Juli 2023, dan kemudian dibuatkan laporan kepolisian tanggal 18 Juli 2023, selang 5 hari kemudian. Dan dalam bergulirnya laporan kepolisian sampai dengan saat ini, ada sebuah peristiwa salah tulis diakibatkan salah baca dari Ibu Suharti ketika membuat STBP, surat tanda bukti pengaduan, di nomor handphonenya yang harusnya belakangnya 5992, tapi ditulis 5592. Dan videonya sudah dibuatkan, sudah saya buat, sudah ada revisinya, dan STBP-nya juga sudah diperbarui. Dan di sini
Saya gantian tadi ditanyai oleh Ibu Suharti, di sini ini kepolisian, pihak kepolisian ini menerbitkan SP2HP dengan nomor yang berbeda antara di amplop coklat tertulis SP2HP garis miring 1061. Itu di amplop coklatnya. Tapi di amplop coklat itu yang tertulis 1061 ini berbeda dengan isi surat yang di dalam amplop. Di sana tertulis SP2HP garis miring 1016. Ini adalah menjadi pertanyaan dari Ibu Suharti, bagaimana kalau di amplop tertulis SP2HP garis miring 1061 tapi di dalam surat, di dalam amplop yang berisi surat tadi nomornya 1016. Saya memberikan referensi, saya memberikan advice, itu tidak menjadi perkara karena di amplop nanti silahkan Anda melihat akun Instagram osi_catatan_kehidupan. Itu di amplopnya juga ada paraf dan penanda tangannya. Tertanggalnya 26 bulan 10 2023. Artinya di amplopnya ada paraf, artinya ada yang memeriksa. Tapi di suratnya, di dalam amplopnya itu yang tanda tangan atas nama Kepala Kepolisian Resor Kota Surakarta, Kepala Satuan Serse Kriminal, kasatnya beliau yang terhormat Bapak Agus Sunandar SIK MIK, berpangkat Komisaris Polisi NRP 83031750. Jadi itu dulu yang saya ceritakan, dan segera akan saya bacakan isi suratnya. Sekali lagi, bahwa proses kepolisian itu bukanlah seperti goreng tempe atau goreng tahu atau goreng singkong belangreng. Ini membutuhkan step by step, apalagi dengan adanya kekeliruan ketika membuat STBP. Nomor yang menteror tersebut terjadi kesalahan di 4 digit terakhirnya, yang seharusnya menteror itu 5992, tapi yang ditulis di STBP pertama kali tanggal 18 Juli 2023 5592. Baik, itu adalah kata pembuka saya, dan ini saya mewakili Ibu Suharti karena saya sudah diberikan mandat, dan saya akan bacakan hasil perkembangannya SP2HP-nya agar supaya satu kata, kasus ini tetap bergulir, dan kasus ini Bu Suharti sebagai pelapor tidak tinggal diam, tidak akan mau untuk kasus ini berjalan di tempat, dan tidak akan pernah bosan-bosannya untuk menyambangi Polresta Surakarta
bertemu, berkoordinasi, bekerja sama dengan penangannya adalah Unit 2 Reskrim Polresta Surakarta, agar supaya seorang deskol yang bernama Devina, mengaku bernama Devina, mewakili dari Bank Mandiri TBK, Persero TBK ini mendapatkan efek jera, karena ini sudah bukan merupakan tindak penagihan, tapi ini sudah merupakan sebuah tindak pidana pengancaman, dan bahkan pengancamannya ini boleh dikatakan serius, ingin menghilangkan nyawa seseorang atau ingin menculik, karena yang akan dikembalikan hanyalah bajunya saja. Dan satu lagi, saya diwanti-wanti itu, jadi dipesani bahwa silahkan Anda melihat di kanal YouTube Emas Solusi Indonesia, rekamannya ada. Ibu Devina ini sangat meremehkan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengatakan bahwa apakah ibu yang saat ini membayar hutang saja tidak bisa, bahkan ada kata-kata kere, bisa membeli hukum. Ini sangat melecehkan dan sangat melukai seluruh rakyat Indonesia yang saat ini sedang mengalami proses berperkara di kepolisian sebagai pelapor. Dan sekaligus ini menjadi sebuah tantangan bagi Polri agar supaya di bawah di bawah Kapolri Bapak Listio Sigit itu bisa membuktikan bahwa hukum itu tidak tumpul ke atas dan tajam ke bawah, bahwa hukum itu tidak bisa diperjualbelikan, tapi hukum itu digunakan untuk melindungi rakyat yang benar-benar sebagai korban atas sebuah dugaan tindak pidana. Itu kira-kira yang harus saya bacakan, itu yang kira-kira saya harus saya ceritakan, menyampaikan curhat dari Ibu Suharti. Dan sekarang akan saya bacakan seperti biasa amplopnya. Di pojok kiri atas ada kop kepolisian Negara Republik Indonesia, Daerah Jawa Tengah, Resor Kota Surakarta, Jalan Slamet Riyadi 376 Surakarta 57142, nomor SP2HP garis miring 1061 garis miring A1.3 garis miring angka Romawi 10 garis miring res titik 1.24 garis miring 2023 garis miring reskrim, lampirannya tidak ada, perihalnya pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan. Ada stempel Polri Daerah Jawa Tengah, staf Resor Kota Surakarta, ada yang memaraf,
tertanggalnya 26 bulan 10 2023. Kemudian di pojok kanan atas kosong, langsung di bawahnya kepada yang terhormat Saudari Suharti D garis miring A atau istilahnya dengan alamat Debekan RT 7 RW 6 Kelurahan Mojosongo Kecamatan Jebres Kota Surakarta di Surakarta. Itu amplopnya. Saya ulangi lagi, di amplop tertulis nomor SP2HP-nya adalah 1061. Lalu saya akan bacakan isi suratnya. Sama, di pojok kiri atas Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Resor Kota Surakarta Jalan Slamet Riyadi 376 Surakarta 57142, nomor SP2HP garis miring 1016 garis miring A1.3 garis miring angka 10 Romawi garis miring res titik 1.24 garis miring 2023 garis miring reskrim klarifikasi biasa lampiran tidak ada hal pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan. Kemudian di pojok kanan atas ada sebuah kotak dan tertulis formatnya A1.3 Surakarta 26 Oktober 2023 kepada yang terhormat Saudari Suharti D garis miring A Debekan RT 07 RW 06 Kelurahan Mojosongo Kecamatan Jebres Kota Surakarta di Surakarta. Nomor 1. Rujukan A1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 1B tadi yang saya bacakan 1A, yang saya lanjutkan 1B. Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyelidikan tindak pidana. Kemudian 1C Surat Tanda Bukti Pengaduan Nomor STBP garis miring 515 garis miring angka 7 Romawi garis miring 2023 garis miring reskrim
tanggal 18 Juli 2023 tentang peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana pengancaman melalui WhatsApp dengan nomor telepon 0851 7427 6282 dan 081 7490 5992 yang diduga dari Bank Mandiri perihal tunggakan hutang kartu kredit yang terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 11:01 WIB di Depekan RT 7 RW 6 Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta. Nomor 2. Bersama ini kami beritahukan bahwa pengaduan saudara telah kami lakukan penyelidikan antara lain sebagai berikut. A. Terkait dengan berita acara klarifikasi Saudari Suharti, terdapat kekeliruan yang disampaikan kepada penyidik tentang nomor teradu, yaitu yang sebelumnya adalah 081 7490 5592 dan yang benar adalah 081 7490 5992. Poin B. Mengirimkan permintaan printout identitas pemilik SIM card 081 7490 5992 ke XL Asita Surakarta. Kemudian poin 3 merupakan rencana tindak lanjut dalam perkara tersebut adalah menunggu balasan terkait dengan permintaan printout identitas pemilik nomor SIM card 081 7490 5992 dari pihak XL Asita Surakarta. Poin 4. Demikian untuk menjadi maklum dan terima kasih atas kerjasamanya. Atas nama Kepala Kepolisian Resor Kota Surakarta, Kepala Satuan Reserse Kriminal Agus Sunandar SIK MIK, Komisaris Polisi NRP 8303150. Kemudian tembusan pertama Kapolresta Surakarta, yang kedua Kasiwas Polresta Surakarta, dan yang ketiga adalah Kasih Propam Polresta Surakarta. Agar Anda bisa lebih mantap, agar Anda bisa lebih yakin, barangkali ada salah kata atau salah baca, salah eja yang saya sudah
bacakan di video ini, alangkah baiknya Anda mau membuka di akun Instagram osi_catatan_kehidupan. Di sana sudah saya upload dan sekaligus ini menjadi bahan bakar dan ini menjadi sebuah penyemangat. Tidak ada laporan polisi yang di-PTS-kan, tidak ada laporan polisi yang berjalan di tempat, karena zaman era Kapolri Bapak Listio Sigit ini luar biasa, penyidiknya pun luar biasa. Bapak Imam sendiri yang mengantarkan di rumah Ibu Suharti. Dan ketika ada diskusi dengan saya, Bu Suharti ini cukup jeli mengatakan, betul, saya memang yang sudah dilakukan oleh penyidik ketika ada revisi itu ada pemberkasan BAP, klarifikasi nomor yang salah, itu sudah dilakukan. Dan Bu Suharti juga membenarkan Pak Imam telah menunjukkan surat bukti permintaan klarifikasi yang ditujukan pada XL Asita. Cuman sedikit disayangkan, sudah lebih dari 3 minggu, bahkan menuju 4 minggu atau 1 bulan, di SP2HP yang di surat 1016 ini tidak diceritakan tentang hasil perkembangan bagaimana tentang pemanggilan pihak staf Bank Mandiri yang membidangi kartu kredit, tidak diceritakan. Atau memang ini sementara sengaja disimpan oleh penyidik karena belum bisa memastikan atau istilahnya adalah A1 karena adanya revisi nomor. Yang kedua juga sangat kita menanti-nanti sebagai pelapor, bagaimana dengan yang nomor Telkomselnya yang tidak salah nomor ini, apakah sudah ada hasil? Itu tidak dituangkan di apa yang sudah dilakukan. Dan juga yang akan segera dilakukan cuman menunggu dari XL Asita atas print out nomor yang baru yang sudah direvisi. Jadi mungkin karena ada kesibukan, kasusnya menumpuk dengan adanya kondisi finansial yang sukar ini, mungkin tingkat kriminal meningkat sehingga kita sebagai rakyat, terkhususnya Bu Suharti sebagai pelapor, memaklumi bahwa pekerjaan kepolisian itu luar biasa banyak, dan kami tetap appreciate, kami tetap mengucapkan matur sembah nuwun kepada Pak Imam yang sudah meluangkan waktu mengantarkan surat SP2HP kepada Ibu Suharti. Dan sampai hari ini tidak ada poin hambatan yang dialami oleh pihak penyidik atas laporan kepolisian terhadap kasus dugaan tindakan pengancaman yang dilakukan oleh Desko Bank Mandiri mengaku bernama Devina. Semoga video ini bermanfaat, semoga Anda semua diberkati, dan jangan pernah letih dalam mengisi kehidupan ini. Jangan pernah menyerah, tetap semangat, dan ingat, badai pasti berlalu.